Selamat hari Minggu, Jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang akan kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya, dan pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 236, bait yang pertama. Buatkan hatimu dengan kata-kata indah, syairkan pujian bagi Yesus Rajamu. Karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini marilah kita habiskan ibadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta pada saat ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tuhan telah bertindak dengan tangan-Nya yang kuat untuk menaklukkan segala kuasa dunia. Ia melakukan keadilan bagi kita karena kasih setia-Nya bagi umat milik-Nya. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam
murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau menghajarku dalam kepanasan amarah-Mu. Datang ya Tuhan dan luputkan aku. Berapa lama ku harus menunggu? Selamatkan aku terhadap lawanmu oleh limpah kasih setia-Mu. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam 1 Yohanes di pasal yang pertama di ayat yang ke-9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku ke taatan padamu, sebagaimana adaku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat darimu. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun,
ibu bapa, adik kakak dan saudara, nah lele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Jemaat yang terkasih, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hati pikiran kami, agar dengan bimbingannya kami bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini, sehingga kami bisa terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah sabda Kristus
dengan segala kekayaannya menetap di antara kami, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara mengenai pagebluk, wabah, atau pandemik yang sekarang datang menjangkiti dunia dan juga negeri ini, ada banyak hal yang membuat kita harus berubah. Di tengah-tengah perkembangan teknologi industri 4.0, itu memaksa kita, bahkan gereja mau tidak mau harus berubah. Kalau mungkin tahun lalu kita merasa asing ketika kita bicara mengenai ibadah virtual, ibadah secara daring, sehingga ada muncul istilah jemaat-jemaat digital atau jemaat-jemaat daring, jemaat virtual gitu kan. Tapi sekarang ini suatu hal yang biasa. Mau tidak mau, situasi kondisi memaksa kita berubah. Gereja pun dipaksa untuk berubah. Kita sekarang rapat-rapat pun ya harus mempergunakan berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh teknologi industri 4.0. Entah itu mempergunakan Zoom, ya, Skype gitu, atau apapun itu. Dan teknologi industri ini membuat kita mau tidak mau harus belajar dunia digital. Kita belajar dunia virtual. Dan bahkan sekarang banyak aktivitas kita yang kita juga mau tidak mau harus melanglang buana di dunia virtual. Rata-rata sekarang sudah mulai aktif dengan ya macam Instagram, gitu, FB gitu, Facebook. Dan Facebook kita di Indonesia ini terbesar ketiga di dunia pada saat ini, Bapak Ibu, penggunanya. Karena di situ juga paling tidak kita juga bisa bicara bisnis, kita bisa berdagang, kita bisa pasarkan produk-produk jualan kita dan sebagainya. Ada yang pergunakan Line, YouTube, bahkan istilahnya banyak YouTuber sekarang ini muncul gitu kan. Banyak, Twitter. Bahkan itu mempengaruhi kehidupan kita secara umum, bahkan keluarga kita. Anak-anak kita sekarang generasi milenial ini ya, bukan lagi generasi Z gitu, generasi milenial. Wah, menguasai betul. Bahkan anak saya bisa tidur tengah malam hanya karena dia tertarik dengan salah satu acara di YouTube gitu ya, Genshop gitu kan, Gensi of Tips mengenai cerita bajak laut. Ada banyak hal semacam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu mempengaruhi banyak hal. Kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Saya sampai tercengang-cengang, ini ngapain tengah malam hanya untuk nonton game-game shot begini gitu. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi mereka untuk masuk melanglang buana di dunia digital, dunia virtual. Dan ada banyak bahayanya. Ketika dunia virtual ini, dunia digital ini dengan pengaruh budayanya, dengan nilai-nilainya, membuat mereka sedikit banyak mengubah pola hidupnya. Sekarang kalau kita bicara mengenai Google ya, segala sesuatu sekarang kan, kalau zaman kita dulu kita mau cari jawaban untuk berbagai macam pertanyaan kita harus cari buku. Kalau anak-anak sekarang kan generasi milenial ini mereka tinggal buka Mbah Google, mereka tanya di Google gitu. Cuma kalau saya perhatikan, kalau Bapak Ibu boleh bukalah Google itu. Bapak Ibu boleh ketiklah kata di Google itu. Ketik kata Yesus. Ada berapa juta ditempuh di situ. Kemudian bandingkan dengan kata porno. Ada berapa ratus juta. Jadi beda sekali. Cuman antara istilahnya 16 juta dengan 800 juta. Atau mungkin pakai menggunakan bahasa Inggris. Kata Jesus dengan porn. Itu beda sekali. Berapa miliar bedanya.
Ini mempengaruhi generasi milenial yang merupakan generasi audiovisual. Dalam arti anak-anak kita mungkin juga merambah ke dunia-dunia itu. Dan tanpa kita sadari kita biarkan teknologi ini melakukan pemuritan terhadap anak-anak kita. Dan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kalau kita tidak mempersiapkan generasi milenial ini dengan baik, kita sebagai gereja akan terancam kehilangan generasi ini. Generasi milenial yang mau tidak mau pada saat sedang hidup dengan dunia virtual. Coba kita bandingkan dengan kehidupan di Alkitab dengan pada saat ini. Kita lihat dalam perjanjian baru, jemaat yang ada di Kolose, di Filipi, di Tesalonika, Korintus, Efesus. Bisa tidak kita sekarang jumpai jemaat Kristen di Kolose, di Filipi, di Tesalonika, di Korintus, di Efesus? Masih ada? Pada kemana semua mereka? Atau kita bicara mengenai kekristenan, kita gereja GPIB ya, gereja Protestan di bagian barat, kita menerima warisan iman ini dari gereja di Belanda. Coba kita perhatikan apa yang terjadi dengan gereja-gereja di Belanda. Apakah gereja-gereja, gedung gereja itu kalau ibadah hari Minggu penuh umatnya? Penuh isinya PKLU. Bahkan tidak sedikit gereja, bukan hanya di Belanda, di Spanyol ya, yang dijual berubah menjadi bar, resto, hotel, ada yang menjadi tempat parkir. Bahkan di Inggris ada beberapa gedung gereja yang berubah fungsi menjadi masjid. Mengapa itu terjadi? Karena gereja di Eropa juga kehilangan generasi. Kehilangan generasi. Dan ketika gereja kehilangan generasi, di situ gereja sedang kehilangan masa depan. Gereja kehilangan harapan. Dan itu sebetulnya gambaran dalam bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu. Di kitab Hakim-Hakim. Coba kita perhatikan bacaan kita di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau sebelum kitab Hakim-Hakim ini kita baca mengenai kitab Yosua, dan Yosua menggambarkan orang Israel yang begitu setia. Bahkan Yosua sebelum meninggal pun dia sempat ucapkan statement kepada umat, mari kita setia, aku dengan keluargaku akan setia kepada Tuhan. Tapi begitu Yosua meninggal, generasi di bawah Yosua yang ada dalam kitab Hakim-Hakim ini, mereka hilang. Mereka bukan lagi hidup seperti hanya generasi di zaman Yosua. Generasi di bawah Yosua ini menjadi generasi baru yang hidupnya tergoda dan jatuh dengan budaya yang ada pada saat itu di zaman mereka. Budaya yang didominasi oleh bangsa Kanaan. Dan kita lihat bacaan kita bagaimana mereka jatuh di dalam budaya. Kalau kita perhatikan bacaan ini, kita perhatikan Bapak Saudara, di Hakim-Hakim pasal 2 di ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Tidak lagi setia kepada Tuhan, tetapi menyembah Baal. 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Generasi sudah Yosua, mereka hilang dari ketaatan mereka sebagai penganut agama Yahudi atau kesetiaan mereka kepada Allah. Mereka larut dengan budaya agama-agama bangsa Kanaan. Karena pada waktu itu bangsa Kanaan, ya, tempat penduduk di tempat yang mereka tempati itu, mereka menyembah dewa-dewi dan mereka percaya akan adanya dewan ilahi, dan kepala dewan yang paling tinggi itu mereka sebut sebagai El. Dari situ kita mengenal istilah Elohim. Dan El itu yang paling tinggi, kepala dewan, dan di bawahnya muncul dewa-dewa yang lain. Dan dewa-dewa yang lain itu ada Baal yang disebut sebagai dewa yang paling populer, dewa Hada. Dan dia banyak mengambil arti peran dan sifat dari dewa El. Dan kemudian muncul dewa-dewa yang lain, termasuk Asitoret, yang bicara mengenai kesuburan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa generasi sesudah Yosua bisa hilang kesetiaannya kepada Tuhan? Karena mereka tidak terikat secara emosional, secara rohani
dengan pengalaman orang tua mereka. Coba kita lihat bacaan kita di ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, maksudnya ini angkatan Yosua, generasi Yosua meninggal, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, angkatan generasi di bawah Yosua yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kenapa mereka tidak mengenal itu? Pasti ada yang salah di sini. Kesalahan generasi-generasi Yosua dan di bawahnya untuk terus menyampaikan secara emosional, secara rohani pengalaman mereka dengan Tuhan kepada generasi di bawahnya, sehingga generasi di bawahnya hidup hanya melihat budaya pada saat itu. Apa budaya yang ada pada saat itu? Yaitu yang mereka terima, dan mereka hidup larut dengan budaya itu. Kesalahan generasi di bawah Yosua, padahal sudah diingatkan sebelumnya. Coba kita perhatikan sama-sama di dalam kitab Ulangan. Ini tentang pengakuan iman orang Israel atau Shema. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ayat yang kelima, itu pengakuan iman orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Shema ini harus dikuasai oleh anak-anak sejak mereka usia 4 tahun. Mereka harus hafal ini. Dan bukan hanya hafal, mereka harus mengerti, memahami dan bisa menghayatinya, menerapkannya dalam hidup keseharian. Shema ini, Shema Yisrael, Yahweh, Elohenu Yahweh Ehad. Atau istilahnya dalam bahasa mereka tidak pergunakan kata Yahweh, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Wahai Adonai Elohim, Yubechol Labab, Yubechol Neves, Yubechol Me'ot. Itu yang mereka terapkan. Dan kemudian kalau kita lanjutkan di pasal 6 itu ayat yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Agar apa? Anak-anak generasi di bawah mereka tidak hilang. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kata takut ini kata yirat ya, yare ini bicara harus taat kepada Tuhanmu, harus punya hormat yang mendalam kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Diminta di sini. Ajarkan pemahaman iman itu, pengakuan iman itu kepada anak-anak, kepada generasi di bawah mereka. Dan ketika mereka tidak menerapkan itu, yang terjadi adalah mereka kehilangan generasi. Setelah generasi Yosua hilang, di bawah Yosua, di dalam kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat bagaimana mereka tidak lagi setia. Itu sebabnya kalau kita kembali baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya setelah mereka mati, generasi Yosua, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kenapa mereka tidak kenal Tuhan? Kenapa mereka tidak ingat apa yang perbuat Tuhan kepada mereka? Karena generasi Yosua tidak melanjutkan tradisi itu. Ajar berulang-ulang kepada generasi di bawah mereka, sehingga mereka hilang. Itu sebabnya Tuhan murka. Dan kitab Hakim-Hakim menggambarkan bagaimana murka Tuhan, biarkan mereka hancur. Kita lihat bacaan kita pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Dibiarkan mereka dihabisi oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling mereka. Bangsa-bangsa siapa saja? Kita bisa lihat di pasal 3 itu. Ya, kalau di pasal 3 kita lihat bukan hanya bangsa Filistin,
pasal 3 ayat yang kelima. Di situ ada orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, Yebus, dan selanjutnya. Mereka yang kemudian Tuhan biarkan karena Tuhan murka memberikan hukuman kepada orang Israel. Ketika mereka kembali setia kepada Tuhan, Tuhan berikan hakim untuk membuat mereka lepas dari bangsa-bangsa lain sekeliling mereka yang menganiaya mereka, yang berbuat kejahatan terhadap mereka. Dalam arti demikian, saudara, kalau kita bicara mengenai kitab Hakim-Hakim ya, ini bukan berarti kitab Hakim-Hakim bicara mengenai seorang hakim yang kerjanya mengadili. Kata Hakim-Hakim ini, Zafat ini menggambarkan pemimpin yang heroik. Ini berasal dari kata Zobetim yang bicara memperbaiki untuk memerintah. Jadi kitab Hakim-Hakim menggambarkan para pemimpin yang dipilih Allah, seorang pemimpin yang heroik, yang bertugas kalau umat bertobat, mereka datang minta tolong lagi kepada Tuhan, pemimpin heroik itu Tuhan berikan. Seperti Samson, Gideon, untuk membebaskan mereka. Sebagai pemimpin yang heroik membebaskan mereka dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari cerita itu kita bisa mengerti, memahami bacaan kita pada saat ini, mengapa Allah membiarkan mereka dihukum karena generasi sesudah Yosua hilang. Mengapa hilang? Karena generasi Yosua tidak melanjutkan tradisi mengajarkan berulang-ulang iman itu, Shema itu, kepada generasi di bawahnya, sehingga mereka kehilangan generasi. Nah, kalau kita bicara mengenai kehidupan pada saat ini, ketika sesudah Yosua ada generasi yang hilang. Bahkan kalau kita bicara di Eropa, ada banyak generasi yang hilang, sehingga rumah ibadah beralih fungsi menjadi bar, resto, hotel, dan sebagainya. Bagaimana dengan kekristenan di Indonesia? Di negeri ini, Bapak Ibu Saudara, gereja di negeri ini pun bisa kehilangan generasi. Ketika kita tidak menerapkan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak cucu kita tentang iman percaya kepada Kristus Yesus, kita akan kehilangan generasi ini. Coba kita perhatikan keberadaan kita sebagai gereja. Kapan sih orang mengaku Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Biasanya ketika orang berusia 18 tahun. Sebelum 17 tahun, ketika mereka ikut katekisasi, mengaku iman percaya kepada Kristus Yesus. Tapi selesai peneguhan sidi, pada kemana semua mereka? Selesai peneguhan sidi, pada kemana mereka semua? Banyak generasi yang hilang. Dan itu merupakan tanggung jawab gereja juga. Kita bukan bicara gereja sebagai institusi, tapi gereja sebagai diri kita. Sejauh mana kita mengajarkan berulang-ulang kepada generasi milenial, generasi Z, mewariskan nilai-nilai rohani, pengalaman nyata, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, agar jangan mereka larut dengan pengaruh budaya dunia pada saat ini, sehingga di tengah-tengah perkembangan teknologi dunia virtual, mereka lebih mengandalkan logika dan teknologi. Dan kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, generasi milenial akan hilang. Ada satu joke, ya, satu joke anekdot ini sebetulnya, cerita tentang seorang anak sekolah minggu yang pulang dari sekolah minggu, kemudian ditanya sama orang tuanya, tadi guru sekolah minggu cerita apa? Oh, guru sekolah minggu ceritanya tentang Musa. Oh, apa yang diceritakan soal Musa? Itu waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, rupanya mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun, dan di depan mereka terhampar laut. Supaya mereka bisa lolos, apa yang dilakukan Musa? Musa buat jembatan, Mama. Jadi orang Israel seberang di atas jembatan itu. Sampai di ujung ketika pasukan Fir'aun nyebrang di atas jembatan, Musa ledakkan jembatannya, tenggelam pasukan Fir'aun. Mamanya bingung. Emang guru sekolah minggumu ngajarin kayak gitu? Enggak, Mama. Tapi kalau Mama dengerin yang diajarin guru sekolah minggu malah nggak masuk akal, Mama. Masa laut bisa terbelah, itu kan nggak masuk akal, Mama. Gambaran mereka lebih mengandalkan logika. Hati-hati Bapak Saudara, hati-hati. Ini perlu jadi catatan untuk kita. Ingat, esensi kekristenan terletak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sekedar percaya. Kalau sekedar percaya,
setan percaya, bahkan dia gemetar gitu. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Setan itu gemetar. Tapi bagaimana dengan iman percaya itu? Sejauh mana kita menanamkan kepada anak-anak kita tentang iman percaya kepada Tuhan di dalam pengalaman pribadi mereka, bahwa ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang sulit kita mengerti dengan logika. Dan iman itu melampaui logika. Kita buat anak-anak kita mengerti bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan, pribadi Tuhan yang luar biasa, bukan sekedar informasi tentang Tuhan. Agar anak-anak kita betul-betul bertumbuh beriman dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai anak-anak kita menjadi seorang followers. Anak-anak kita sekedar menjadi seorang followers. Followers seperti halnya kalau sekarang kita bicara mengenai dunia virtual, mereka followers lah di Instagram, di Facebook, di Twitter. Followers seorang tokoh. Jangan sampai mereka juga hanya menjadi seorang followers Kristus Yesus, tapi bukan pengikut yang sejati, yang beriman dengan sungguh, yang ketika harus menghadapi tekanan fisik, psikologis, diskriminasi, intimidasi, persekusi, bahkan berbagai macam bentuk bully, mereka tetap dengan iman percaya. Bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan iman percaya itu? Kalau mereka tidak meyakini. Kita punya tugas mengajarkannya berulang-ulang, tanamkan kepada anak-anak kita. Dan Bapak Ibu Saudara, itu tugas kita nggak sekedar mengkhotbahi mereka. Kamu harus percaya. Tapi bagaimana kita harus jadi teladan buat anak-anak kita? Harus yakin sama Tuhan. Tapi mereka lihat, mama papa aja ada masalah, bukan cari Tuhan, cari yang lain dan sebagainya. Itu perlu jadi catatan. Ingat, esensi kekristenan terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Agar jangan seperti kita hakim-hakim ini, kita kehilangan generasi di bawah kita. Kita kehilangan generasi milenial. Mereka masa depan gereja. Dan kita punya tugas besar. Seperti yang disampaikan dalam kitab Ulangan. Ajarkan itu berulang-ulang kepada mereka. Karena sekali lagi saya ingatkan di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ajar berulang-ulang, jangan sampai anak-anak kita lupa akan Tuhan. Dan di ayat yang ke-13, harus takut akan Tuhan, harus beribadah, dan demi nama Tuhan mereka harus setia. Kiranya Roh Kudus yang mampukan kita bukan hanya mengerti dan memahami, namun kita berusaha menerapkan pesan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ajarkan itu berulang-ulang. Jangan biarkan kita kehilangan generasi. Roh Kudus yang akan memampukan kita menerapkannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang terkasih, ini marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Esa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Juga bersyukur untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan. Firman yang mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami untuk mewariskan iman percaya kami kepada generasi di bawah kami, kepada anak-anak dan cucu-cucu kami. Ampuni kami Tuhan, di tengah-tengah perkembangan zaman pada saat ini, kami seringkali larut dengan nilai-nilai budaya zaman ini, sehingga kami lupa untuk mewariskan nilai iman percaya itu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk menerapkan tugas kami, memampukan kami, mengajarkan berulang-ulang, agar jangan sampai anak cucu kami mengalami apa yang dialami di dalam kitab Hakim-Hakim. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan, tapi mereka larut dengan budaya yang ada pada masa. Jangan biarkan kami melihat anak-anak cucu kami juga larut dengan budaya teknologi industri pada saat ini. Mereka larut dalam budaya dunia virtual dan kehilangan iman percaya. Mampukan kami Bapa untuk menerapkan pesan ini, firman ini, titah ini, kehendak-Mu, mengajarkan kepada anak-anak kami akan iman percaya. Dan kami juga presbiter, keluarga besar Jemaat Penabur. Kami para presbiter, unit-unit misioner, pelayan pengurus Pelka, pengurus komisi, BPPJ, panitia renovasi, pegawai kantor, untuk kami bisa berikan yang terbaik dalam menjalankan amanat agung. Dan kami juga serahkan pergumulan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat secara umum, fungsionaris Majelis Sinode, berikan mereka hikmat kebijakan. Pengurus IPG, mampukan mereka terus berkarya, berikan yang terbaik kepada negeri ini, dan menopang para pemimpin di negeri ini untuk hadirkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih terus berjibaku berjuang menghadapi pandemi atau wabah COVID-19 ini. Beri mereka kekuatan kesehatan, baik itu para tenaga medis, para perawat dokter, para aparatur keamanan. Mereka bisa berikan yang terbaik untuk hadirkan ketenangan, kenyamanan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur dengan setiap tetes berkat-Mu yang mengalir melimpah dalam hidup kami. Setiap tetes berkat rezeki, bahkan pertambahan usia yang kami boleh alami. Untuk saudara-saudara kami, umat-Mu, di keluarga besar Jemaat Penabur ataupun simpatisan yang ada yang boleh bertambah usia atau usia batra hidup rumah tangganya sepanjang sepekan ke depan ini. Biar mereka bisa mensyukurinya dengan siap melayani Tuhan dan terus setia kepada Tuhan dan tidak membiarkan generasi-generasi anak cucu mereka hilang. Terus berkarya bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang bergumul dengan masalah pekerjaan, ekonomi, yang sedang menggumuli pasangan hidup atau sakit penyakit yang pada saat sedang terbaring lemah. Baik itu kepada saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tetelepta, Bapak Frans Nanuleta, Margareta Wenu, Suryani Tamaela, Ibu Adelim Napitupulu, Ibu Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vitse Poceratu, Ibu Sutarti Runtuin, Ibu Stevi Saleh, Bapak Jeffrey Tualena, Bapak Erik Van Ens, keberadaan Ibu Yolanda Alphonse, dan saudara-saudara kami yang lain
yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuhnya. Tuhan bermurah hatilah untuk berikan setetes berkat-Mu, kata itu lebih daripada cukup untuk mujizat bisa terjadi dengan kepulihan mereka. Karena kami hanya mohon kesembuhan, kepulihan, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kami hanya bisa memohon, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan boleh angkat, pulihkan mereka. Tapi kalau Tuhan perkenankan mereka harus memikul salib penderitaan, beri mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam memikulnya. Dan ajar kami Tuhan dalam hidup ini, agar meletakkan setiap keinginan kehendak kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera itu. Walau mungkin kami harus melalui via dolorosa, walau mungkin kami harus memikul salib penderitaan, tapi ajar kami tetap setia. Banyak yang kami ingin pinta Tuhan, namun ajar kami kembali meletakkan segala sesuatunya di bawah kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mendengarkan nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis hingga hari Sabtu, mulai pukul 8 hingga pukul 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 hingga pukul 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian Jemaat Gita Bakti nomor 77 bait yang ke-1, persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jeripayahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau
khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kini marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.